Ami tanya apa tadi? Jadi di surat Inna ma'al usri yusra Al-Insyirah ya. Al-Isra. Al-Insyirah. Di dalam kesulitan Allah bilang ada kemudahan. Itu kok diulang 2 kali. Inna ma'al usri yusra ya. Inna ma'al usri yusra. Saya pernah juga, itu juga Habib Abu Bakar. Waktu saya bilang, ini orang utang terbayar-bayar nih, Bib. Saya bilang begitu. Cerita sama Habib Abu Bakar di Jakarta. Ngana baca sudah, jangan baca lain, baca itu sudah. Tapi ya memang mesti betul-betul memang saya yakin, tapi sering kurang bacanya. Lebih banyak baca itu dia diulang kan 2 kali itu. Yang pertama itu kan Inna ma'al usri yusra. Yang susah pakai alif lam. Yang mudah tanpa alif lam. Dalam bahasa Arab itu kalau pakai alif lam sifatnya terbatas. Kata benda pakai alif lam terbatas sifatnya. Kemudian kalau tanpa alif lam tidak terbatas. Maknanya apa? Kesulitan itu ada batasan. Tapi kemudahan itu tidak ada batasan. Artinya ketika Allah kasih seorang kesulitan, satu kesulitan, pasti Allah kasih kemudahannya lebih banyak. Satu kesulitan Allah kasih 2 kemudahan. 2 kesulitan Allah kasih 4 kemudahan. Makanya diulang-ulang 2 kali untuk sebagai tanbih. Biasa kalau sesuatu yang penting yang harus kita simak itu diulang. Jadi Allah ingin mengulang itu 2 kali untuk kita perhatian fokus di kalimat situ. Kenapa yang usri itu ma'rifat, yang yusra itu nakirah? Karena susah itu ada batasannya. Allah tidak mungkin kasih ujian kepada seorang hamba yang di luar batasannya, tidak mungkin. Dan pasti ketika Allah kasih masalah ada kasih solusi, dan solusinya lebih banyak. Itu. Makanya Nabi katakan lan yagliba usru yusrain. Satu kesulitan tidak bisa mengalahkan 2 kemudahan. Itu hadis di dalam menjelaskan makna itu. Itu. Nah, cuma sisa itu saja kita cari kan solusinya di mana, dan kita tawakkal ilallah. Namanya menyerahkan diri kepada Allah. Soalnya yang hakikat yang menyelesaikan masalah kan semua Allah. Bukan makhluk perantara. Sababun wasita wa wasilah. Itu. Jadi semua itu kalau sudah ada masalah sedikit-sedikit, Allah itu mantap. Ya Allah ada masalah ini, ya Allah begini. Itu Allah yang urus sudah. Kalau pakai hukum matematikanya Allah, itu tidak sama dengan hukum matematikanya makhluk. Caranya Allah beda dengan cara makhluk. Nah, maka disitulah rahasia kenapa diulang 2 kali, ditanbih untuk menarik perhatian. Bahwa ini coba fokus ini kalimat. Karena manusia memang hidup diuji. Dunia darul fitan wal mihan, kata Imam Haddad. Ya dunia itu tempatnya ujian, tempatnya fitnah. Kalau tidak mau diuji, tidak mau ada ujian, tidak mau ada fitnah, maka meninggal. Padahal meninggal juga ada ujian setelahnya. Habis meninggal harus ada ujian. Meninggal selesai. Meninggal ujian. Alam kubur kan, alam barzah. Itu. Begitu Ami dia. Diulang 2 kali. Al-usri pakai alif lam. Yusra tidak pakai alif lam. Dia global Yusra. Itu hebatnya Al-Quran, setiap lafaz itu dia menyimpan makna dan rahasia. Misalnya kata pencuri, hukum potong tangan di Al-Quran di surat Al-Maidah disebut laki-laki dulu baru perempuan. As-sariqu was-sariqatu. Tapi kalau hukum cambuk orang zina disebut perempuan dulu. Az-zaniyatu waz-zani. Itu bukan tanpa makna itu. Bukan kebetulan. Allah Ta'ala memberitahu bahwa secara fitrah alami yang berani melakukan pencurian paling banyak itu laki-laki.
Bisa disurvei sudah nanti. Ini Al-Quran nggak mungkin salah. Makanya Allah sebut asariku wasarikatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Faqta'u, potonglah tangan mereka. Dengan ini, dengan konstitusi, bukan main-main sana hukum potong-potong, enggak. Pakai pengadilan. Kalau hukum-hukum Islam itu selalu kembali ke pengadilan, bukan main hakim sendiri. Tapi kalau zina, Allah sebut perempuan dulu. Az-zaniyatu wazani. Karena yang penzina paling banyak perempuan. Perempuan paling banyak. Survei coba. Itu pasti betul. Survei baik-baik jangan sampai. Iya. Wala tagrabu zina maksudnya. Dapat larang survei itu wala tagrabu zina. Kalau Haji Mail dia yang Kalau LGBT antara laki-laki dan perempuan. Oh itu dia punya dosa lebih besar dari zina. Iya, lebih besar. Memang di Al-Quran tidak menyebutkan dia punya hukum hadnya. Kenapa itu LGBT sesama jenis saling suka tidak disebutkan peringatannya? Yang disebut hanya hadis. Tapi perzinahan disebut larangannya di Al-Quran. Ya karena memang Allah tidak ciptakan itu. Iya. Dia tidak masuk di situ. Jadi ini dosanya sudah di luar batas. Kalau dosanya nggak ada di Al-Quran itu dosanya sudah luar batas. Kaum Lut juga kan Dikisahkan. Makanya di tafsir dong jelaskan itu. Cuma dia standar hukumnya itu nggak masuk dia. sudah di luar. Iya di luar itu. Kalau zina ada cambuk kan. Kalau dia bujang berzina dicambuk 100 kali. Kalau yang sudah nikah kan direjam. Dia punya standar hukum itu untuk ini nih. Laki dan perempuan. Perempuan, laki-laki, perempuan. Pelakunya tidak ada. Kenapa? Karena sudah di luar batas. Bingung mau hukum apa orang ini. Makanya dulu di zaman Sayyidina Abu Bakar, kalau tidak salah tuh Imam Ali kasih usul dibakar. Itu juga sudah ajak tobat. Jadi dulu ada di perkampungan di pinggiran Jazirah Arab, satu kampungnya begitu. Sesama jenis. Khalid bin Walid diutus di sana. Lapor ke khalifah. Saya lupa khalifahnya Sayyidina Abu Bakar atau siapa, tapi di zaman itu ada Khalid bin Walid, ada Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau nggak salah khalifah Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Laporin di kampung ini mereka praktek ini kaum Lut. Ya kan laki sama laki, perempuan sama perempuan. Disuruh ajak mereka tobat. Diajak tobat 1 kali, 2 kali, 3 kali, karena direspon. Akhirnya dibuat rapat. Bagaimana nih tong? Ngasih hukum ke kelompok ini bagaimana? Imam Ali bilang, mereka punya dosa ini, dia punya hukumannya satu apa? Dibakar dengan api. Akhirnya datang sama dibakar. Itu. Kenapa dibakar? Karena kaum Lut itu kan dihukum begitu. Hujan batunya api dari neraka. Baru Allah balikkan mereka. Maka hukum yang pantas itu. Ya karena kalau dibiarkan mereka mengundang tuh murkanya Allah. Murkanya Allah itu simbolnya api. Itu istihadnya Sayyidina Ali. Hanya disepakati mereka bakar itu. Karena melampaui batas kan? Melampaui batas. Itu. Nah, sekarang Terang-terangan. dan juga ada contoh yang kasus-kasus LGBT itu luar biasa tuh. Allah kasih langsung ya di Palu itu ya. Palu ini yang langsung sampai tanah bisa pindah. Itu kan berarti sudah paling tinggi lah istilahnya. Aceh kan masih belum sampai segitu. Walaupun yang korban lebih banyak. Tapi belum ada. Ini kalau masjid ini pindah ke Lampung itu kan alamat sudah ada. Istilah begitu. Di Jakarta Anies langsung tutup itu. Iya. Jadi kebetulan saya di sana, jadi saya rasakan itu orang sudah prediksi nanti habis ini Jakarta kemarin ini berapa bulan yang lalu Desember kalau nggak salah. Tapi Jakarta ya alhamdulillah lolos lah. Tapi ada yang prediksi wah ini banyak maulid di sini, banyak maulid. Ya Allah. Masih banyak.
Ya, karena di sana kan hampir semua ada. Jahatnya ada, yang ada, tapi Sisa pilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. dan, Itu ada opsi. dan ada izinnya gitu. Kan ada izin itu. Seperti itu. Walaupun yang ya ada juga saya prostitusi segala macam sampai ke pulau-pulau. Tapi mungkin kalah sama orang yang maulid ini. Saya pikir dakwah yang paling di Jakarta menonjol itu ada maulid. Wah, luar biasa kegiatan. Kalau kita lihat masuk Jakarta kan spanduk-spanduk besar-besar, baliho bukan kampanye yang besar, Beliau maulid. maulid yang paling besar sampai hari ini. Itu penangkal bala juga tuh bacaan-bacaan maulid tuh. Oh, Iya. Masya Allah. Karena di Al-Quran kan dibilang Allah tidak mengazab satu kaum sedangkan engkau ada. Wa anta fihim. Engkau ada di tengah-tengah mereka. Itu mereka itu orang musyrik itu. Tapi karena ada Nabi Muhammad, azab-azab besar itu tidak ada. Jadi maknanya bukan hanya hadir secara fisik. Tapi kita menyebut-nyebut nama Nabi, kita menceritakan biografinya masuk ke dalam makna itu. Iya. Kita menghadirkan Nabi. Makanya ditinggalkan dua yang mencegah bala. Nabi tinggalkan dua. Yang satu istighfar. Orang kalau istighfar, bala mau turun terjadi. Ada yang tobat. Yang kedua wujudun Nabi, adanya Nabi Muhammad. Itu. Iya. Kalau di hadis dikatakan tangisan bayi. Jadi dulu ada di Bani Israel malaikat, ini mereka satu kampung ini bikin maksiat. Allah perintahkan malaikat mau kasih balak pada orang, mau kasih balik dong ke kampung. Pas malaikat itu datang ke sana ada satu bayi menangis. Malaikat juga punya belas kasih. Dia bilang mau kasih balik, ini bayi kasihan tidak ada salah. Lapor ke Allah, ya Allah, mohon maaf ini bukan saya melawan perintah. Antum suruh kan untuk balikkan ini kampung maksiat. Cuma tadi saya ke situ ada bayi satu menangis. Wah, Allah lebih sayang. Allah katakan dengan sebab anak bayi yang menangis itu, saya angkat azab itu. Bayi menangis, ada orang tua yang sudah sepuh, yang sudah tua ya. Nah itu jangan larang dia sholat. Dia sholat salah-salah tetap pahala. Kadang subuh dia bagi asar. Iya. Itu malaikat di hadis namanya hadis utaqa namanya. Dia punya makna itu yang malaikat menulis amal dosa itu Allah usir. Kalau orang sudah sepuh sekali sudah pikun, iya kan sudah pikun, malaikat yang catat dosa Allah usir. Kau pergi. Waktu malaikat yang catat dosa ini dapat usir, malaikat yang catat amal baik juga ikut. Jangan-jangan saya juga. Pas yang amal baik mau ikut, amal baik kemana? Dia bilang saya mau ikut nih yang. Soalnya kalau amal baik ya pasti amal buruk ada yang catat. Ini sekarang yang amal buruk sudah diusir, saya mau ikut. Ketawa gak? Yang diusir dia saja. Antum tetap tulis kebaikan. Jadi orang tua itu dia bikin apapun tulis kebaikan. Mau sholatnya salah, yang apa itu. Iya itu. Makanya dibilang saya malu mengazab kata Allah. Ini astahi an uazibah. Saya malu mengazab orang yang umurnya 80 tahun ke atas. Ya, setua ngomong azab tuh. Sekarang ada juga yang Cuma kalau ya. jiwa muda. Iya. Itu kalau trafik. Iya. Siapa yang merasa? Kalau 80 ya jiwa muda tuh mereka catat baik dan suruh pergi. Ada dosa yang memang unik. 3 dosa ini Nabi katakan 3 dosa ini Allah tidak pandang 3 orang ini di hari kiamat. Artinya dong membuat satu kesalahan yang di luar batas juga. Iya. Yang pertama syaikhun zanin. Sudah tua bangka zina. Padahal itu waktunya sudah. Waktunya untuk taat sudah kubur. Makanya ketika dia zina itu Nabi katakan la yanzurullah ilaihim wala yuzakkihim yaumal qiyamah wala yukallimuhum. Allah tidak mau lihat mereka, tidak mau mensucikan mereka dan tidak mau ajak berbicara mereka. Mungkin maknanya sumara sekali ya. Kalau orang sumara kalau tersuka dia punya kayak begitu. Yang kedua
Sa'ilun mustakbirun, orang miskin yang sombong. Itu Allah juga bingung maksudnya. Maksudnya iya. Orang kaya sombong, ada kekayaan yang dia sombongkan. Iya kan? Tapi ini sudah miskin, sombong. Kira-kira yang dia sombongkan apa? Nah sekarang analoginya, kalau dia miskin saja sombong, bagaimana dia kaya? Nah, makanya dosa ini dosa paling hina. Allah tidak mau pandang dia, tidak mau lihat dia, tidak mau bicara. Secara umum dosa sombong itu semua kena dosa berat ya. Cuma kan yang ini unik. Maksudnya cari alasan untuk sombongnya apa itu? Nah, yang ketiga Malikun Zur, ya. Raja yang suka berdusta. Masuk juga presiden yang apa, pemimpin, karena dong kan mampu itu. Kenapa harus bohong kepada rakyat begitu? Termasuk kalau berkuasa. Termasuk semua, gubernur, presiden, raja sama. Wali kota. Makanya baik-baik itu ya. Politik ini. Yang kita maksud gubernur Amerika. Kalau ulama dulu umur 40 tahun, dong pe kasur dong gulung. Dong gulung baru sajadah ya dong. Artinya dong pe waktu su full. Karena su dekat kan? Biar jangan selalu tidur. Jangan terlalu tidur, terus mau mati nih. Lu harus banyak-banyak amal di situ. Iya. Isyaratnya begitu. Itu Abdul Hasaroni bilang itu. Biasanya guru-guru kami kalau 40 tahun usia, kasur digulung, sajadah dibentangkan. Dan setiap subuh itu mendekati mau sholat subuh, bangun dari sujud, sajadah sudah basah. Maksudnya dengan tangisan, dengan merasa melakukan dosa dan seterusnya. Makanya Sayyidina Ali punya riwayat 40 tahun sudah menginjak usia 40 tahun, dia punya keburukan lebih banyak dari kebaikan, maka dia sudah mengambil tempat di neraka. Itu. Dia sudah tempatnya Di neraka. Sudah booking, sudah Iya. tanpa. Nah, iblis pernah di Jadi iblis panggil pasukan Itu 40 tahun. 40 tahun. Itu sudah lewat. Karena usia sumatang sekali itu. Usia sumatang. Situlah Nabi wahyu kan 40 tahun. Artinya spiritualnya harus ke Allah waktu itu. Kalau tidak sampai situ berarti ada yang salah. Makanya iblis waktu panggil pasukan-pasukan, iblis kan dia panggil pasukannya goda manusia. Iblis kasih pesan, itu yang sudah 40 tahun untuk usah goda. Siapa? Soalnya dia dari dulu, dari kecil, dari balik sampai hari ini dia data itu jahat semua. Nah, kalau suka begini dia otomatis sudah mau terus goda. Dia otomatis terus begitu. Tak usah goda, mau cari yang muda-muda tuh. Iya, jambut tenaga. Maksudnya Iblis itu ahli strategi. ahli strategi. Makanya ada kitab Talbisu Iblis. Di situ dia strategi-strategi itu iblis. Gitu. Tidak semua ya, tapi rata-rata. Kalau sudah 40 tahun masih begitu-begitu juga, masih jahat. Berarti itu bukan iblis. Iblis bilang susah sama saya. Tak usah. Iya, cari yang lain yang masih muda-muda. Usia sumatang sekali itu. 40, 50, 60. Jadi itu diriwayat begitu. Iblis bilang tak usah goda orang. No, itu otomatis begitu. Mau cari yang muda-muda tuh. Yang di bawah 40 tahun, goda orang. Gitu. Tidak semua, tapi rata-rata begitu. Sudah biasa dari kejahatan. Tapi ada yang tobat banyak juga. Itu. Cuma itu riwayat-riwayat ulama kan. Itu di kitab Talbisu Iblis. Jadi situ jelaskan gimana iblis itu cerdas. Ya. Mungkin kalau sekarang sudah prof ya. Iya, profesor doktor dia. Bidang menjerumuskan manusia ke neraka. Fakultasnya itu. yang hal itu tenaga. Oh, udah. So, otomatis. Nah itu semuanya nasihat itu. Iya, nasihat. Nasihat bahwa yang seusia matang ya sudah saatnya sudah. Itu. Nabi sudah buat rambu-rambu. Tom punya umur ini kan 60 sampai 70 tahun rata-rata. Itu kalau Nabi sudah bilang begitu, pasti rata-rata begitu.
A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Kalau lebih dari 70, tambahan-tambahan dari Allah itu. Iya, kasih bonus dia. Gitu. 60 70 tahun. Kalau umat dulu kan lama dia. 1000 tahun. Saya ziarah di makam Nabi Hud itu, mereka umurnya panjang karena juga berkaitan dengan fisik. Karena zaman dulu fisiknya besar-besar. Jadi Nabi Hud tuh badang itu berapa puluh meter tuh kuburnya. Dia kan di antara Hadramaut dan Oman. Setiap bulan Sya'ban ziarah ke situ. Iya, besar. Mungkin dulu karena kalau ada jalan, kalau yang kecil kayak ukuran sekarang Saya- mungkin Oh, puluhan lihat tahun lewat. baru bisa sampai di. Makanya kalau teori dinosaurus itu jadi kecil dinosaurus. Iya. Dinosaurus kayak ayam tuh. Kalau Nabi Adam. Nabi Adam tuh diceritakan awal-awal. Ini yang awalnya dia lebih tinggi sampai malaikat tak ganggu lagi zikir di langit. Jadi kalau malaikat lagi zikir di langit, Nabi Adam kalau berjalan kapal aja gak masuk. Akhirnya malaikat ya Rob, ini tong lagi khusyuk zikir. Kalau Nabi Adam berjalan, dia masuk kapal di tumpe wilayah. Padahal kan malaikat kan di langit. Nah, maka Allah kasih turun pelan-pelan. Entah ini riwayat Israiliyat atau apa, tapi di kitab Qasasul Anbiya ada. Nah, maka turun. Makanya kaum Samud kan membuat rumah di bukit-bukit. Iya kan? Pahat itu. Sampai sekarang kan piramid orang masih bingung. Pakai teknologi apa tuh batu sebesar itu dibawa, disusun begitu. Borobudur juga begitu. Tapi kalau konsep agama kita, orang dulu-dulu tuh tinggi-tinggi raksasa. Maka hal itu mudah. Ini Kalau Ar-Razi dia coba hitung tuh, tafsir tuh, Fakhruddin Ar-Razi dia hitung tingginya berapa tuh, ya berapa puluh zero tuh. Kemudian umur 33 tahun, ikut Nabi Isa. Kalau di surga kan tingginya Nabi Adam. Kita tingginya kayak Nabi Adam. Umur kayak Nabi Yusuf, Nabi Isa, 33 tahun. Jadi semua muda. Iya, makanya nenek tanya ke Nabi, ya Rasulullah, saya masuk surga terang. Nabi bilang terada. Nenek menangis. Ayo nenek itu pergi. Nah, Nabi tidak pernah berbohong dalam bercanda. Nabi bilang panggil tuh nenek. Betul dia tidak ada di surga, karena di surga tidak ada nenek-nenek. Semuanya jadi muda, 33 tahun. Nabi bercanda tuh ya. Tertawa lagi. Insyaallah. Jadi dong bisa itu raksasa kena wasamudu, wasamuda zabu sahra bilwad. Al-Quran jabu sahra bilwad. Bukit-bukit besar, batu-batu besar, mereka pahat jadi rumah. Nah, Di Petra. Saya itu Ar-Razi bilang tingginya 30 meter lebih, berapa puluh meter lebih. Iya. Tingkat. Rabu-rabu dan pahat-pahat itu. Jadi kapal Nabi Nuh besar ya karena Nabi Nuh besar. Sebenarnya teori yang ada penemuan itu masih dipertanyakan tuh. Kalau fisiknya Nabi Nuh besar sekali itu, kapal kayak begitu kecil. Yang kemarin Iya. Walaupun ditemukan kayunya kayak kayu jati. Ulama dulu bilang tuh, Sufyan Tsauri bilang kalau kapal Nabi Nuh itu min saj, terbuat dari kayu jati. Itu. Kayu jati itu dapat riwayat. Jadi bukan dia tumbuh di Palestina, di tempatnya Nabi Nuh, bukan. Jadi kayu itu, pembuatan kapal dari kayu itu, malaikat ambil satu bibit, suruh Nabi Nuh tanam. Kemudian Nabi Nuh tanya dari mana, dia bilang saya ambil pokoknya jauh dari tempat ini. Ditanamlah itu kan umur panjang, sampai ribuan tahun tuh, berapa ratus tahun tuh. Ya. Nabi Nuh kan usia 900 tahun lebih. Dia tunggu itu sampai tumbuh berapa ratus tahun sebesar, baru Allah suruh bikin kapal. Iya. Nabi bilang ini diambil dari luar kayu jati, kata Sufyan Tsauri. Kalau kayu jati kan paling banyak di wilayah sini, wilayah Asia, di Jawa, di apa, kayu jati. Bisa kemungkinan juga. Cuma nanti takut bilang cocok logi lagi. Cocok logi. Tapi ulama Sufyan Tsauri bilang begitu. Dia bilang minasaj, saj itu artinya kayu jati. Khashabah minasaj. Kapal Nabi Nuh terbuat dari kayu jati.